Nah, kenapa kemudian ekonomi ini muncul? Karena memang ekonomi ini akan ini ya, yang akan berdampak langsung terhadap hak masing-masing orang. Halo, selamat siang kawan-kawan. Berjumpa lagi dengan saya Meike Indarlina selaku host di vlog Akar Production. Kali ini saya sudah ditemani oleh Bang Erwin. Apa kabar Bang Erwin? Baik. Alhamdulillah baik ya. Kali ini kita akan memasuki vlog kedua Akar, yang mana sebelumnya kita telah membahas soal perlindungan sosial. Mungkin di vlog kedua ini agak sedikit santai soalnya sudah yang kedua kali. Berbeda dengan yang pertama kemarin agak sedikit nervous ya. Oke, sebelumnya saya akan mengingatkan kembali, sebelumnya Bang Erwin sudah sedikit banyak menceritakan tentang perlindungan sosial itu sendiri kepada kita semua di vlog sebelumnya. Dimana pada saat itu secara umum Bang Erwin menjelaskan bahwasannya sebagai negara yang menganut konsep welfare state, sudah seharusnya lah negara mengakomodir kepentingan masyarakat, mengakomodir hak-hak masyarakat. Dan untuk kali ini Bang Erwin akan menjabarkan lebih detail lagi tentang perlindungan sosial. Nah, Bang Erwin, di sini Abang menuliskan tentang menyelisih kerentanan dan ketidaksetaraan dalam perlindungan sosial. Nah, menarik dalam tulisan Abang ini, Abang membedah ya bagaimana seharusnya kewajiban dari negara untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa konsep perlindungan sosial ini dikaitkan dengan sistem ekonomi Indonesia? Ya, jadi mulainya begini nih. Saya akan mulai cara membacanya itu lebih gampang gitu ya. Jadi yang paling gampang itu menggunakan pendekatan HAM. Nah, kalau kita misalnya menelusuri jejak ini ya, generasi HAM itu, misalnya generasi pertama itu soal hak politik itu ada di situ ya. Nah, hak ekonomi itu muncul di generasi kedua itu, hak ekonomi, sosial, budaya, ekosop sering dikenal gitu ya. Ya, benar. Nah, generasi ketiga itu soal solidaritas. Nah, yang keempat, di generasi keempat itu yang perluas itu, cakupan HAM itu tidak hanya misalnya soal negara, tapi ada soal elemen di luar negara, misalnya elemen dia, elemen masyarakat madani gitu ya, kemudian ada masyarakat komunitas bisnis, korporasi, itu dimasukkan dalam konteks itu. Nah, kenapa kemudian ekonomi ini muncul? Karena memang ekonomi ini akan ini ya, yang akan berdampak langsung terhadap hak masing-masing orang. Jadi ketika ekonomi itu kolap, misalnya ketika ekonomi itu bangkrut, dia akan berdampak ke hal lain, ke hal politis, macam itu. Makanya kemudian perlindungan sosial itu mesti mengutamakan soal-soal ekonomi. Nah, itu kemudian kenapa itu menjadi penting. Ekonomi itu berkaitan erat dengan proses-proses perlindungan sosial itu. Nah, di Indonesia itu kalau kita masuk ke itu ya, apakah kemudian perlindungan sosial itu berkaitan dengan isu itu? Nah, ya kita lihat dari perjalanan sejarah itu. Nah, beberapa rejim itu mulai mengaplikasi itu sebenarnya, bahwa konteks ekonomi itu misalnya kan di zaman Orde Baru ada proses pembangunan segala macam itu ya, yang tentu tujuannya untuk peningkatan ini ya, kesejahteraan masyarakat, walaupun kemudian muncul ketimpangan di situ. Nah, begitu pasca reformasi itu juga dimunculkan, bahkan sekarang misalnya generasinya rejimnya Pak Jokowi, dia mulai muncul soal ini ya, soal ekonomi itu diperkuat, misalnya membangun infrastruktur, kemudian memperbanyak investasi. Nah, sesungguhnya tujuannya memang untuk peningkatan ekonomi. Tapi persoalannya apakah kemudian dengan peningkatan ekonomi itu akan mereduksi itu kerentanan atau ketidaksetaraan dalam konteks ekonomi, itu menjadi pertanyaan penting. Nah, itu kemudian kenapa kita memunculkan penting untuk melakukan ini ya, menguatkan isu konsep perlindungan sosial itu harus diperkuat. Makanya kemudian kenapa perlindungan sosial itu memang harus berkaitan dengan ekonomi, karena memang yang paling besar dampak itu dampak misalnya tadi pendekatan HAM ya, misalnya isu-isu politik itu tidak terlalu kuat dan masif dampaknya, tapi konteks ekonomi itu akan berdampak. Misalnya sekarang berdampak
pandemi itu ya, itu terasa betul gitu, terasa betul misalnya dampak-dampak yang dirasakan gitu. Karena itu berhubungan dengan ekonomi. Oke, menarik ya Bang, kalau kita melihat perlindungan sosial itu sebagai bagaimana implementasinya dalam berbasis hak. Karena seringkali kan begini, masyarakat ini dibagi ya kelasnya ketika memberikan perlindungan sosial. Jadi ada yang merasa, oh saya masyarakat miskin, seharusnya saya yang harus dipenuhi haknya, tapi kemudian ada juga masyarakat menengah yang, ya saya juga warga negara, maka negara harus memenuhi hak saya sebagai warga negara. Oke, beralih dari pertanyaan tersebut, nah Abang juga menuliskan di dalam ini ya, di dalam tulisan ini Abang menceritakan soal platform ekonomi Pancasila. Nah, apakah platform ekonomi Pancasila ini sendiri sudah mengakomodir Bang perlindungan sosial itu sendiri? Substansinya ya, kan ekonomi Pancasila itu, kalau kita misalnya membaca ini ya, tulisan-tulisan Bung Hatta ya, yang kemudian dikasih nama banyak hal, ekonomi Pancasila, ekonomi kerakyatan gitu ya. Nah sebenarnya itu kan titik kompromis itu. Misalnya di konstitusi kita itu yang memang ngomong khusus soal ekonomi itu kan di pasal 33. Nah di pasal 33 itu, di pembukaan Undang-Undang Dasar itu sebenarnya intinya kan ada 3 hal di situ. Satu misalnya asas asas kekeluargaan. Nah itu menjadi ini ya, sebenarnya sama dengan pendekatan HAM tadi ya. Itu generasi kedua, itu memang kontribusi dari negara-negara sosialis tuh ya. Paham sebagian negara yang menganut paham sosialis, kemudian dia mencoba untuk mengangkat isu HAM, maka muncul isu ekonomi sosial budaya. Nah sama dengan pasal 33 itu, basisnya memang sosialis. Nah kalau konteks sosialis, sistem ekonomi itu kan kolektif tuh. Tapi oleh tim penyusun pasal 33 itu disebut kekeluargaan. Nah itu sebenarnya jadi soal kontradiksi di situ. Nah kekeluargaan itu kan macam-macam di Indonesia. Ada bentuknya komunalisme, ada yang feodal segala macam ya. Nah yang kedua yang muncul di pasal 33 itu soal otoritas negara. Jadi disebut negara menguasai alat-alat produksi penting gitu ya. Nah baru yang kemudian pasal terakhir itu sumber daya alam itu atau kekayaan alam ya, bumi, air, udara segala macam itu kan digunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kan gitu. Nah dalam proses penggunaannya itu maka dia mesti berhubungan karena sumber daya alam itu kan mesti dijadikan komoditi sehingga dia bernilai ekonomi. Nah ketika dia jadi komoditi maka pasti hubungan itu produsen dengan konsumen misalnya, itulah pasar. Nah itu yang memang yang kita lihat itu kontradiksi dalam konteks ekonomi Pancasila itu. Satu sisi dia ngomong soal dalam tanda kutip kolektif gitu ya, sentralistik, tapi di satu sisi dia mengakomodasi kebutuhan pasar, kepentingan pasar, liberalisme di situ. Nah kontradiksi itu yang muncul di situ. Nah dalam perjalanannya kan konteks liberalisme itu kemudian dia yang mampu mengambil peran penting di situ. Karena kan dalam konteks liberalisme prinsipnya kan individualistik. Nah sementara pasal sebelumnya itu dia ngomong soal kolektif gitu. Yeah. Nah itu kan kontradiktif tuh. Nah, dalam konteks investasi berbasis liberalisme, jadi individu yang menguasai alat produksi, misalnya menguasai pasar, yang bisa menentukan apapun. Nah itu yang kemudian bertarung gitu. Nah pertarungan antara misalnya ideologi yang basisnya sosialis ala Indonesia tadi dengan sistem liberalisme itu. Nah kemudian dalam proses implementasi kebijakan ekonomi politik malah yang menangkan liberalisme itu. Nah itu yang kemudian membuat konteks kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi itu semakin meluas. Nah di sisi itulah seharusnya isu-isu perlindungan sosial itu diperkuatkan. Artinya kalau berkaca dari penjelasan Abang tadi, ekonomi Pancasila ini sendiri bukan satu-satunya jalan ya untuk mengimplementasikan perlindungan sosial. Apakah ada alternatif-alternatif lain Bang? Seperti yang Abang ceritakan dalam tulisan itu. Alternatifnya banyak, tapi kan sudah ditentukan di sistem negara kita kan itu. Asasnya kekeluargaan dikuasai negara itu sosialistik. Yang prosesnya kan liberalisme itu. Nah tinggal konteksnya itu kan gini. Kalau memang dalam pandangan kita itu memang
relatif cocok lah untuk dilakukan dalam sistem ekonomi Pancasila itu, tapi harus diperkuat itu pasal 1, 2 itu sistem kekeluargaan. Gimana maksudnya sistem kekeluargaan itu? Kemudian posisi negara itu gimana, kemudian negara itu bisa kuat sehingga negara itu tidak bisa diintervensi misalnya oleh pemilik modal, misalnya pemilik investasi. Nah, tapi kemudian kan yang muncul itu kan malah kebalikannya. Misalnya yang terakhir itu, yang menjadi hangat untuk didiskusi di mana-mana itu, undang-undang minerba misalnya, omnibus law gitu ya. Itu nampak posisi individu-individu pemegang investasi itu kemudian ini mengalahkan sistem negara kita. Akhirnya kan sistem negara kita itu mesti mengakomodasi kebutuhan pemilik individual tadi atau pemilik kapital tadi. Nah, tinggal lagi misalnya gimana bikin skema-skema yang memperkuat sistem negara ini. Misalnya ada nggak misalnya negara ini kemudian berinisiatif bikin kebijakan publik yang berhubungan dengan proses perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan dan masyarakat yang memang akan mendapatkan dampak terbesar dari ini, dari kebijakan investasi itu. Oke Bang, dari penjelasan Abang tadi mengenai sistem ekonomi Indonesia sendiri yang berkaitan dengan pelindungan sosial, ekonomi Pancasila dan lain sebagainya, itu kan ada satu kesimpulan di mana ya artinya kalau kita mau menjalankan perlindungan sosial ini dengan konsep ekonomi Pancasila tadi, ada prasyarat yang harus disediakan oleh negara dalam hal ini. Nah, dari penjelasan Abang tersebut, kita harus memulai perlindungan sosial ini, negara harus selaku ini ya, pemerintah selaku penyelenggara negara harus memulai perlindungan sosial ini dari mana Bang seharusnya? Nah, sebenarnya negara itu kan sudah mulai melakukan dalam tanda kutip ya proses perlindungan sosial, tapi perlindungan sosial dipersempit. Nah, misalnya bentuknya pemberdayaan, terus kasih bantuan segala macam yang sifatnya kalitatif itu ya. Nah, tapi memang proses pemberdayaan dan kasih bantuan-bantuan sosial itu sebenarnya hanya mampu menjawab gejala, tapi bukan menjawab persoalan utamanya loh. Nah, konsep perlindungan sosial itu sebenarnya dia adalah satu bentuk kebijakan dan intervensi publik itu untuk menjawab berbagai resiko kerentanan itu, baik bentuknya fisik, ekonomi, sosial itu. Nah, pertanyaan kemudian kan, dan itu yang belum dilakukan, itu harus dijawab oleh sistem negara. Gimana misalnya negara itu bikin bentuk kebijakan yang memang bukan proses pemberdayaan, yang memang tidak mampu untuk menjawab persoalan utamanya itu. Nah, dalam konteks itu sebenarnya kita merekomendasikan ketiga hal saja paling tidak dalam konteks ekonomi. Satu itu, negara itu harus mampu menciptakan iklim yang kondusif itu bagi investasi berbasis rakyat supaya dia bisa berkembang. Nah, itu yang kemudian kan nggak diciptakan itu. Kalaupun misalnya ada, itu bukan intervensi negara. Nah, itu kan tidak diciptakan oleh negara. Dia tidak menciptakan iklim yang ini ya. Silahkan saja misalnya bagi kami gitu ya, bagi saya persoalan pertarungan itu wajar-wajar saja terjadi, tapi sayangnya pertarungan itu dibikin tidak adil. Negara itu tidak menciptakan iklim investasi yang adil. Misalnya kan kita bayangkan nih untuk skema-skema untuk mendapatkan modal misalnya, dan itu berbeda sekali perlakuannya antara misalnya pemilik investasi besar dengan investasi kecil-kecil nih, masyarakat, UMKM, petani, segala macam nelayan gitu ya, itu dipersusah. Nah, itu yang kemudian negara itu harus bikin bentuk kebijakan publik supaya pertarungannya itu iklim investasi itu bisa berkembang. Yang kedua, negara harus menciptakan meningkatkan potensi-potensi yang ada itu harus diperkuat. Apa saja misalnya sekarang kan misalnya yang kita lihat sehari-hari misalnya dari dampak pandemi itu ya. Nah, ternyata misalnya potensi-potensi yang ada di kampung-kampung itu kemudian kan bisa bertahan itu. Nah, itu kan harus ada skema-skema oleh negara ataupun intervensi publik untuk meningkatkan potensi-potensi yang ada di tingkat masyarakat itu. Nah, baru yang ketiga melindungi. Jadi mesti melindungi investasi-investasi itu terhadap ancaman-ancaman yang mungkin kemudian bikin investasi oleh rakyat itu menjadi melemah. Jadi kata kunci itu tiga itu. Jadi negara harus menciptakan, kemudian memperkuat dan melindungi.
dalam konteks kalau kita masuk tadi misalnya isu perlindungan sosial itu dia kan ngomong soal 3 hal itu ya, bentuk fisik misalnya, termasuk misalnya fisik ekologi, kemudian sistem ekonomi dan sistem sosial masyarakat. Dari penjelasan Abang itu ya sudah jelas ya bahwasanya negara dalam hal ini penyelenggara negara harus memenuhi ketiga hal itu. Paling tidak, ya, paling tidak itu. Persyaratnya, pertama itu menciptakan iklim yang kondusif supaya ekonomi berbasis rakyat itu bisa berkembang. Ya. Itu satu. Yang kedua itu meningkatkan ini ya potensi nilai lebih segala macam, itu harus ada kebijakan yang, dan itu kan nggak ada kebijakan itu. Misalnya kan terakhir yang kita dengar itu soal ini ya, hasil petani di Aceh misalnya menemukan komoditi padi yang memang punya nilai ini ya, nilai ekonomi tinggi, dan itu kan kemudian kan dipenjara itu. Nah artinya kan itu kan tidak peningkatan potensi yang ada di tingkat lokal kan tidak dilakukan. Nah baru yang ketiga itu melindungi, misalnya tadi inisiatif tingkat lokal itu harus dilindungi. Nah pada akhirnya kalau paling tidak ya ketiga hal ini dilakukan, maka akan ada ini ya transformasi itu dari misalnya sistem ekonomi yang lokal tradisional itu dia bisa menjadi sebuah sistem ekonomi yang bisa bertahan di zaman yang berubah itu. Misalnya kan sekarang zamannya orang pakai online itu gitu ya. Nah seharusnya petani-petani di kampung itu diciptakan seperti itu sehingga dia bisa ini punya ruang tarung dan bisa mengekspresikan ini sistem ekonomi itu. Nah itu yang harus dimulai dari situ. Oke. Artinya memang di sini untuk untuk menciptakan perlindungan sosial ini yang benar-benar melindungi segenap bangsa Indonesia ini ya memang harus berkeadilan dan tidak sekedar karitatif saja memberikan bantuan, tapi memang harus dipikirkan secara komprehensif dan bisa dioperasionalisasikan. Oke. Penjelasannya sangat detail ya Bang. Terima kasih untuk waktunya sudah mengisi vlog Akar kembali. Teman-teman sekalian, terima kasih juga telah menyaksikan vlog Akar Production. Nah, kami menggantinya dari Akar Foundation menjadi Akar Production agar lebih mudah diingat dan juga menarik untuk disaksikan. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bang Erwin sudah hadir di vlog kita. Semoga sehat selalu dan minal aidin wal faizin karena sebentar lagi lebaran ya. Ya. Teman-teman sampai jumpa lagi, jangan lupa like, comment and subscribe ya. Bye.